Pada tahun 2014, suami saya Ruden dan saya mulai mengunjungi misionaris di berbagai bagian di Asia Selatan. Kami telah ke Kamboja, Laos, Pulau Batam, dan Pulau Bintan di Indonesia untuk melihat para misionaris bekerja keras dan menjalani kehidupan yang sederhana supaya lebih banyak orang mengenal Yesus dan mendapatkan kehidupan baru. Tetapi pekerjaan itu tidak mudah dan sulit. Orang-orang percaya setempat dan gereja-gereja terus-menerus menjadi sasaran kekerasan, perlakuan yang tidak adil, dan lain-lain. Dan orang-orang percaya yang sangat dangkal imannya dapat dengan mudah melepaskan iman mereka karena iming-iming dunia atau karena tekanan hidup. Sebagai penduduk Hong Kong yang maju, tidak mudah untuk memahami situasi seperti tanpa listrik dan air, keterbelakangan medis, kekurangan gizi, dan bencana alam yang sering terjadi bukanlah hal-hal yang biasa untuk kami. Tidak dapat membayangkan anak-anak tidak memiliki kartu identitas karena hidup yang miskin. Karena orang-orang yang tinggal di daerah terbelakang seringkali menderita kekurangan sumber daya, pendidikan yang tidak memadai, dan kesempatan kerja yang kecil, dan lebih lagi, visi dunia yang mempengaruhi daya saing mereka. Tetapi hidup miskin tidak berarti IQ rendah. Selama ada bimbingan dan peluang yang memadai, mereka juga dapat membuat perbedaan besar. Pulau Batam dan Bintan di Indonesia sebagai contoh. Anak-anak cantik, bermata besar, sopan dan suka bertemu orang asing. Orang dewasa ramah dan sangat ramah. Namun ada beberapa pekerjaan dan golongan yang mengakibatkan banyak rumah tangga miskin. Selain itu, karena angka kelahiran yang banyak, sehingga tekanan ekonomi keluarga sangat besar. Orang Cina lebih kaya, tetapi tidak semuanya. Kami mengunjungi beberapa keluarga Tionghoa yang hidup miskin. Apakah kita harus memiliki kehidupan yang baru untuk menikmati kelimpahan itu sendiri, atau belajar meneladani Yesus yang peduli dengan kebutuhan orang lain? Yesus memberikan hidup baru dan memperhatikan kebutuhan hidup. Jadi kami menggunakan tangan ke tangan, bergandengan tangan sebagai strategi Injil dan kesejahteraan dan sebagai dasar untuk pelayanan. Di Batam, kami memasang pembangkit listrik tenaga surya untuk pulau yang kekurangan listrik, mendanai panti asuhan, membantu siswa miskin bersekolah di sekolah Kristen, program magang, menyiapkan beasiswa untuk mahasiswa sekolah teologi, dan membantu anak-anak untuk mendapatkan akta kelahiran. Kami juga memberikan bantuan khusus kepada beberapa orang muda berbakat untuk membantu mereka mengembangkan karir mereka dengan pinjaman rendah. Kami menghargai setiap penerima bantuan. Selain bantuan keuangan, kami dan misionaris akan mengunjungi mereka, berbicara dengan mereka, mendoakan mereka, dan mengantarkan kehangatan dan berkat dari Tuhan Yesus. Berkali-kali kami berpengalaman dengan kasih karunia Allah, dan dari waktu ke waktu kami melihat orang-orang yang dulu menangis sekarang tersenyum. Kesulitan-kesulitan dalam keluarga juga mulai mengalami pembinaan baru. Anak-anak asuh penerima beasiswa juga menghargai masa depan, menghormati orang tua dan bekerja keras. Pada pertengahan tahun 2019, kami berhasil mendaftarkan Yayasan Kristen di pemerintah Indonesia dan mulai membangun Taman Kanak-kanak Kristen yang pertama. Kami berharap bahwa melalui Taman Kanak-kanak, kami dapat membangun pengetahuan dan karakter yang berkualitas dan bernilai tinggi untuk anak-anak Indonesia, membantu anak-anak dan keluarga tumbuh sehat melalui Injil. Sekolah juga telah menyediakan tempat untuk pendirian gereja di masa depan. Bersyukur kepada Tuhan untuk terus memakai kami. Pada bulan November tahun ini, kami bertemu dengan misionaris Indonesia yang melayani pembantu rumah tangga di Hong Kong. Melalui lembaga induk, The Transformative Education Ministry, dia membantu kami. Kami sekarang belajar bagaimana cara yang lebih baik untuk mengembangkan pembantu rumah tangga Indonesia ini, sehingga gadis-gadis Indonesia yang telah bekerja keras membantu orang-orang Hong Kong juga mendapatkan berkat yang lebih baik dan lebih besar.